Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pernahkah kita berpikir atau terlintas di benak pikiran kita ketika kita mendengar nama Depok? Apa sih yang langsung terlintas di benak kita? Kebanyakan orang akan langsung menjawab atau membayangkan Universitas Indonesia, Jalan Margonda yang selalu padat, deretan mal apartemen tinggi, hingga kemacetan yang melelahkan setiap pagi dan sore. Sebagai salah satu kota penyangga utama Jakarta, Depok melesat menjadi sebuah kawasan megapolitan yang sangat sibuk. Namun, pernahkah kita bertanya, bagaimana sebuah wilayah bisa berubah sedemikian radikal? Dalam kacamata sosiologi pembangunan, modernisasi dan pembangunan tidak boleh hanya dilihat dari pembangunan fisiknya saja, seperti gedung menjulang tinggi, jalan raya, hingga bangunan-bangunan megah yang lainnya. Sosiologi terkemuka yang bernama Michael Paul Todaro mengingatkan kita bahwa pembangunan adalah sebuah proses multidimensional yang artinya ada pergeseran besar yang melibatkan perubahan struktur sosial, sikap masyarakat, institusi kelembagaan, hingga pemerintahan ekonomi. Melalui narasi ini, kita akan membedah bagaimana sih perubahan itu terjadi. Nah, pada poin pertama, fondasi sejarah dan tanah partikelir. Perjalanan sosial Depok sebenarnya sudah dimulai sejak akhir abad ke-17, yang mana pada saat itu seorang mantan pejabat VOC yang bernama Cornelis Castellan membeli lahan yang sangat luas di kawasan ini. Nah, menjelang wafatnya, pada tahun 1714, Castellan melakukan tindakan yang tidak biasa pada jabatannya. Ia memerdekakan para pekerjanya dan mewariskan tanah tersebut kepada mereka. Nah, wilayah inilah yang kemudian berkembang sebagai tanah partikelir, sebuah wilayah milik perseorangan yang memiliki sistem tata kelola mandiri di masa kolonial. Jika kita analisis secara sosiologis, fase awal ini menanamkan identitas sosial yang unik. Masyarakat Depok yang lama tumbuh sebagai komunitas yang memiliki sistem tersendiri, jejak-jejak sejarah inilah yang menjadi fondasi kultural sebagai jangkar identitas sebelum akhirnya gelombang modernisasi yang lebih besar datang mengetuk pintu sejarah mereka. Nah, di poin yang kedua, peralihan status administrasi. Memasuki abad ke-20, letak geografis Depok yang menjembatani Jakarta dan Bogor membuat kian strategis. Lompatan besar ini terjadi secara struktural ketika Depok ditetapkan menjadi kota administrasi pada tahun 1982 dan puncaknya pada tahun 1999. Saat resmi mandiri sebagai kota otonom, dalam sosiologi pembangunan, perubahan status administratif ini bukan sekedar urusan birokrasi. Ini adalah intervensi struktural. Dengan menjadi kota otonom, pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh untuk menata ruang, menarik investasi, dan membangun infrastruktur. Perubahan regulasi inilah yang menjadi magnet bagi masuknya modal wisata, modal swasta, dan memicu ledakan pertumbuhan penduduk. Nah, di poin yang ketiga, dinamo pendidikan dan ekonomi. Nah, dua poin inilah yang utamanya yang mempercepat transformasi Depok adalah Jalan Margonda Raya dan kehadiran institusi pendidikan tinggi. Khususnya kita tahulah Universitas Indonesia. Setiap tahun puluhan ribu mahasiswa dari berbagai penjuru tanah air datang ke kota ini. Secara sosiologis, kehadiran institusi pendidikan ini bertindak sebagai engine of growth atau mesin penggerak. Mereka membawa dampak domino ekonomi yang luar biasa bagi masyarakat lokal. Sektor informasi langsung tumbuh besar, rumah-rumah kos, warung makan, industri kreatif, hingga jasa transportasi digital berkembang pesat di genggang pemukiman warga. Pendidikan ini di Depok terbukti tidak hanya mengubah kecerdasan ruang, tetapi juga mengubah struktur ekonomi masyarakat dari level bawah hingga atas. Nah, selanjutnya, di pisau analisis sosiologi pembangunan, mari kita bedah fenomena di Depok dengan teori perubahan sosiolog dan sosiologi Indonesia. Dari pengamat, dari Surjono Sukanto, beliau menyatakan bahwa perubahan sosial mencakup perubahan pada lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosial, nilai, sikap, dan perilaku. Di Depok ada 3 fenomena.
pertama, pergeseran struktur dari agraris ke jasa. Wilayah yang dulunya didominasi lahan pertanian dan perkebunan, kini telah berganti total menjadi kawasan pemukiman padat dan pusat niaga. Mata pencaharian warga lokal pun bergeser dari sektor pertanian ke sektor perdagangan dan jasa. Dan yang kedua, Depok menjadi titik temu kaum urban. Struktur masyarakat berubah dari yang semula homogen, satu ikatan, menjadi satu heterogen dan multikultural. Modernisasi dan digitalisasi. Nah, yang terakhir ini, masyarakat Depok dituntut untuk terus beradaptasi dengan teknologi, mulai dari sistem transportasi terintegrasi seperti KRL dan LRT, hingga digitalisasi pelayanan publik. Kehidupan warga bergeser menjadi lebih rasional, individualis, dan dinamis khas masyarakat suburban. Nah, di poin terakhir, dampak pembangunan sosial di Depok. Namun, sosiologi ini juga mengingatkan kita bahwa pembangunan selalu memiliki dua sisi mata uang. Ada fungsi yang berjalan, tetapi ada juga disfungsi atau dampak negatif yang dilahirkan. Di satu sisi, kesejahteraan ekonomi meningkat dan akses fasilitas publik semakin mudah. Namun, di sisi lain, laju pertumbuhan yang terlalu cepat melahirkan masalah baru. Kemacetan yang kronis, menyusut ruang terbuka hijau, hingga fenomena ketimpang atau eksklusi sosial. Lahan-lahan pemukiman warga lokal seringkali terhimpit oleh pembangunan apartemen mewah dan perumahan elit, membuat harga tanah melonjak tinggi dan memicu kesenjangan sosial yang nyata. Di kondisi ini menegaskan bahwa pembangunan yang hanya mengejar angka pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan keadilan sosial dan kelestarian lingkungan akan melahirkan anomi atau ketidakaturan sosial. Nah, kesimpulannya, transformasi kota Depok dari sebuah tanah partikelir di masa kolonial hingga menjadi kota metropolitan hari ini adalah laboratorium nyata dan perubahan sosial. Pembangunan yang berhasil dan sejati bukanlah tentang seberapa banyak gedung tinggi yang berhasil mencakar langit atau seberapa lebar jalan raya yang dibangun. Pembangunan yang sesungguhnya adalah tentang bagaimana kota tersebut mampu memanusiakan warganya, memberikan ruang hidup yang adil, menjaga keseimbangan lingkungan, dan tetap menghargai identitasnya serta akar sejarah. Nah, semoga kedepannya Depok dapat bertumbuh menjadi kota yang tidak hanya modern, tetapi juga inklusif, humanis, dan berkelanjutan bagi setiap jiwa yang tinggal di dalamnya. Dari penjelasan saya, materi saya yang saya ambil, semoga bermanfaat bagi teman-teman, dan apabila ada saya kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.